Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nuha, saya Melia Dasaputra. Selamat datang di video pembelajaran Nuha, solusi IT untuk rumah sakit. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait laboratorium gitu ya. Baik, yang pertama nanti teman-teman login ke aplikasi eMedica Record-nya, nanti bisa buka menu di sini. Nanti masuk ke menu penunjang laboratorium, lalu masuk ke menu registrasi. Jadi nanti teman-teman itu fokusnya dari teman-teman laboratorium fokusnya ke menu registrasi, gitu ya. Pertama, alurnya teman-teman registrasi lab dulu. Di sini klik registrasi lab. Di sini teman-teman bisa melakukan dua ya, bisa melakukan registrasi berdasarkan ID kunjungan, atau teman-teman bisa melakukan registrasi berdasarkan request. Request ini biasa dilakukan oleh dokter ataupun oleh keperawatan ya, dari ruangan atau dari IGD atau dari polikliniknya gitu. Oke, pertama kita coba untuk meregistrasi lab dari request ya, request yang dilakukan sama dokter dan perawat biasanya. Nah, ini bisa kita klik di sini yang button ID request, ini yang sebelah kanan ini yang bawah, yang kedua ini untuk request gitu ya. Kita klik, lalu kita cari untuk requestnya. Nah, ini di sebelah sini itu kita dapat data request pasien atas nama tes Nuha dari Dr. Maya Wuningar gitu ya. Di sini ada keterangan diagnosa dan nama tesnya. Di sini tesnya ada darah rutin dengan statusnya belum diregistrasi gitu ya. Nah, ini bisa diklik button yang ini untuk memilih requestnya. Kita klik. Selanjutnya itu teman-teman bisa sesuaikan tanggalnya, tanggal daftarnya. Kapan tanggal registrasi untuk laboratoriumnya ya. Lalu selanjutnya di sini ada unit. Unitnya ini bisa dipilih sesuaikan dengan requestnya. Dia dari dokternya itu merequestkan apa? Lab PK atau PA. Gitu ya, ini bisa dipilih lab PK. Oke, selanjutnya ke bawah di sini ada penanggung jawab. Ini penanggung jawab adalah dokter di laboratoriumnya, gitu ya. Nah, ini bisa dipilih, misal contoh dokter Cakrawati. Oke. Nah, lanjut di sini sudah ada diagnosa. Teman-teman fokusnya di dalam tabel ini ya. Ini udah ada diagnosanya. Kalau misalnya ngambil dari request, gitu. Oke, lanjut di sini ada diagnosanya sudah. Lalu di sini ada paket. Nah, paketnya ini adalah paket yang direquestkan sama si dokter. Jadi gini teman-teman, di lab itu ada dua. Yang pertama itu ada paket dan ada tes. Bedanya apa sih? Nah, kalau paket itu adalah pemeriksaan yang dia itu punya anak. Misal, contohnya itu ada darah rutin, ada darah lengkap, misalnya ya, ada feses rutin, misalnya contoh. Nah, yang seperti itu dia itu kan punya turunan tuh, punya anak. Seperti misalnya darah rutin itu dia punya hemoglobin, pemeriksaannya ada leukosit, ada eritrosit dan sebagainya. Nah, itu namanya paket. Tapi kalau misalnya pemeriksaan lab yang hanya satu, gitu ya, yang hanya satu, seperti misalnya contoh tes COVID gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan dia itu adalah namanya tes, bukan paket gitu ya teman-teman. Oke. Jadi di sini si dokter Maya ini ceritanya dia itu mau cek pasiennya itu darah rutin gitu ya, dengan isian itu ada hemoglobin, leukosit, eritrosit, hematokrit dan trombosit gitu ya. Nah, di sini itu ada catatan pasien jika dibutuhkan. Jika tidak, ini tidak wajib isi, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya teman-teman klik simpan di sini. Nah, teman-teman jangan khawatir di sini kalau misalnya proses loadingnya ini agak lama. Kenapa? Karena ini ketika proses registrasi lab itu juga memproses billing gitu ya. Jadi otomatis terbuat billing ke kasir. Jadi teman-teman harap dimaklum kalau misalnya agak simpannya itu loading gitu ya. Nah, di sini sudah masuk datanya, sudah ada di sebelah kanan sini ya, di registrasi lab ini. Di sebelah sini sudah ada hasil dari registrasi kita. Nah, ini ada keterangan bahwa registrasi ini belum diinput gitu ya. Nah, kalau belum diinput, tandanya kita harus input. Nah, bagaimana cara menginput? Nah, gini teman-teman, misal teman-teman fokusnya registrasi aja, ya udah berarti kalau misalnya gitu berarti teman-teman registrasi aja, nanti nginputnya itu ada di menu sini, di input hasil.
video kali ini saya akan menjelaskan terkait modul radiologi. Di sini penunjang radiologi, registrasi radiologi. Nah, di sini teman-teman pertama untuk radiologi kita harus registrasi radiologinya dulu ya teman-teman ya. Oke, registrasi radiologi itu bisa dari dua tempat. Bisa dari dia itu dari request dari dokternya atau dari perawatnya, atau bisa juga pasiennya datang sendiri ke radiologi, pengen radiologi gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat registrasi pakai request. Kita coba di sini klik ID request, kliknya yang bawah ya teman-teman ya, yang ID request, klik. Kita klik cari di sini. Nah, nanti dia muncul data requestannya gitu ya. Nah, ini kita klik pilih requestnya, klik. Nanti dia masuk ke sini ya teman-teman ya. Nanti dia masuk ke form registrasi datanya. Lalu kita coba pilih ya dokter radiologinya siapa, kita pilih gitu ya. Kita pilih di sini misal dokter Ike contoh. Lalu di sini lanjut, di sini sudah ada data semua yang dibutuhkan ya. Ada diagnosa dan ada tesnya di sini. Ini adalah tes yang di-requestkan oleh dokter Maya ya untuk radiologinya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih data PACS-nya. Kalau misalnya teman-teman radiologinya udah bridging dengan PACS dan sudah di-bridgingkan ke NUHA gitu ya. Nah, di sini bisa dipilih data PACS-nya, misal contoh ini bahwa dia adalah pasiennya misal. Contoh. Nah, terus gimana kalau misalnya kita datanya itu belum bridging Mas gitu ya misalnya. Nah, nanti kita bisa upload filenya, tapi uploadnya itu kita harus simpan dulu si registrasinya ini. Kita klik simpan gini. Nah, nanti di sini ada satu form lagi namanya data upload. Nah, di sini baru kita bisa upload file yang mau kita registrasi radiologi. Misal contoh kita mau upload ini. Misal contoh ini ya, misal contoh aja ya, ini bahwa dia itu adalah hasil radiologi. Nah, ini nanti tinggal disimpan gini. Oke, gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi syaratnya harus disimpan registrasi radiologinya, nanti ada di sebelah kanan sini untuk registrasi radiologi gitu. Oke, sampai sini nanti kita langsung masuk ke menu input radiologi untuk input hasil dari radiologinya gitu. Kita klik di sini. Nah, sini kita cari radiologi yang mau kita isi. Kita harus buka filternya dulu. Filternya ini kita hapus sudah inputnya, lalu kita terapkan. Nanti dia muncul hasil registrasi pasien yang kita sudah registrasi tadi. Tinggal kita klik, pilih tes NUHA ini. Atau kalau misalnya dari dokter radiologinya mau ngelihat dulu hasil ekspertisnya gimana, nah ini bisa dilihat di sini. Lalu bisa klik image di sini. Ini hasilnya, gitu. Atau misalnya teman-teman dokternya mau ngelihat hasil uploadnya dulu. Nah, di sini hasil uploadnya. Nah, gitu. Bedanya ini ya. Kalau yang ungu itu untuk PACS, yang biru ini untuk hasil upload. Oke, kalau udah tinggal lanjut scroll ke bawah di sini. Nah, teman-teman di sini radiologi bisa membuat template. Nah, ini. Nah, ini template itu nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, template ini bisa dibuat di menu tersendiri. Nanti cara pakainya itu di sini ada button. Buttonnya itu tinggal diklik, nanti dia masuk ke dalam sini. Hasil dari si template-nya tadi. Gitu ya. Nah, terus gini teman-teman. Ini misalnya nih, ini udah selesai. Kita contoh hasil misalnya contoh ya, isi toraks gitu misalnya. Toraks PA AP. Contoh gini aja. Oke, kalau udah nanti kita klik simpan di sini. Gitu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memvalidasi data hasil dari radiologinya ya. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman bisa dilihat hasil radiologinya sama teman-teman di ruangan atau di poli atau di IGD gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita validasi gitu. Lalu nanti hasil dari inputan expertise-nya itu bisa kita cetak. Kita cetak, nanti hasilnya menjadi PDF gitu ya. Contohnya seperti ini.
rumah sakit. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait penunjang luar. Nah, di sini teman-teman nanti bisa masuk ke dalam aplikasi EMR ya, aplikasi EMR atau e-Medica Record-nya. Nanti teman-teman buka menunya, di sini ada menu penunjang, lalu di penunjang luar di sini. Nah, sebenarnya penunjang luar itu apa sih? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu ada menerima pasien dari luar rumah sakit, datang membawa hasil penunjang lab atau radiologi itu dari luar juga. Misalnya pasiennya itu cek lab di Prodia atau di rumah sakit lain atau di klinik atau di mana gitu ya. Nah, ini masukinnya di penunjang luar ini hasilnya. Ini lab atau radiologi atau yang lainnya itu bisa dimasukin di penunjang luar. Teman-teman bisa buka menu penunjang luar, di input penunjang luar di sini. Nah, nanti teman-teman pilih pasiennya. Di sini baru dimasukin jenis pemeriksaannya apa, lab, radiologi atau diagnostik. Misal contoh dia itu pemeriksa radiologi deh misalnya, gitu ya. Nah, terus nanti di sini teman-teman bisa klik pemeriksaannya itu apa dari radiologi, misalnya toraks. Misal hasil toraks ya dari rumah sakit mana gitu ya, misal dari rumah sakit atau dari luar lah, dari Biomed misalnya contoh. Nah, nanti dokumennya itu dipilih di sini. Dipilih, nanti tinggal dimasukin gini. Ini contoh aja ya teman-teman ya di sini. Oke, keterangannya itu di strip aja kalau nggak ada, lalu lanjut disimpan. Gitu. Nah, nanti datanya itu di sini masuk. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman data ini itu bisa dilihat sama si dokter. Gitu ya. Nah, terus gimana cara ngelihatnya? Ngelihatnya bisa di menu daftar penunjang luar di sini. Di sini nanti bisa diklik previewnya. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan yang dari luar yang sudah kita upload. Gitu. Mungkin untuk modul penunjang luar segitu aja teman-teman. Terima kasih. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait fisioterapi. Nah, yang pertama teman-teman itu perlu masuk ke dalam menu e-Medica Record-nya ya teman-teman ya. Masuk ke menu e-Medica Record-nya. Setelah itu nanti kita masuk ke menu fisioterapi, asesmen fisioterapi di sini. Nah, teman-teman, saya disclaimer dulu. Pertama, di sini buat fisioterapi itu terbagi jadi dua. Ada yang dari pasien umum dan ada yang dari pasien BPJS. Nah, kalau misalnya dia dari pasien BPJS, dia itu harus memiliki program rehab medis yang dibuat oleh dokter rehab medisnya. Nah, cara membuatnya itu ada di menu asesmen medisnya ya, di medis rawat jalan, rawat inap atau IGD, yang pasti dari rawat jalan atau rawat inap ya teman-teman. Di sini nanti ini kita contohkan dari menu medis rawat jalan. Ini kita klik asesmennya. Di sini dibuka, nanti di bagian planning, di sini kan SOAP dokternya ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti di bagian planning itu ada namanya program rehab medis. Di sini kita coba cari dulu dokter, misalnya dokter Iskandar, contoh ya. Kita cari datanya. Ini misalnya kita buka asesmen, kita klik, nanti di bagian bawah di bagian planning itu ada program rehab medis di sini. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini program yang sudah dibuat itu ada di bagian bawah. Nah, nanti kalau misalnya program ini sudah dibuat, nanti fisioterapi udah tinggal langsung ngeproses aja fisioterapinya. Tapi alurnya si pasien itu harus registrasi dulu ke pendaftaran, nanti baru diregistrasikan ke si terapisnya. Setelah itu baru dia akan bisa di asesmen fisioterapi, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke asesmen fisioterapinya. Di sini di menu asesmen fisioterapi, klik. Nah, di sini itu kita klik saja untuk mengisi asesmen fisioterapinya, gitu. Oke, sebelum masuk ke asesmen fisioterapi, kita